Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan di kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-Nya. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan segala aktivitas dan berbagai macam kegiatan kita, baik yang terkait dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Khususnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa kumpul bersama dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutinitas kita setiap malam Rabu. Dan pada malam hari ini atas permintaan daripada pengurus dan jamaah, kita tidak membaca kitab seperti yang biasa kita baca, namun kita akan membahas terkait tentang bulan Ramadan. Bapak Saudara, waktu berputar begitu cepat tanpa terasa. Jadi kalau kita lihat jam dinding yang ada di masjid kita, itu yang namanya detik terus berputar. Berputar terus sampailah nanti merubah menit. Menit juga begitu, Pak. Berputar. Akhirnya berubah menjadi apa? Menjadi jam. Jam terus berputar. 1 jam, 2 jam, 6 jam, sampailah 24 jam. Sehingga dari 24 jam berputar menjadi apa? Menjadi hari. Hari terus berganti menjadi minggu. Minggu berganti menjadi bulan. Dan akhirnya tanpa terasa perputaran 12 bulan, itu yang kita sebut dengan 1 tahun. Ramadan ternyata tinggal sebentar lagi, sudah berada di ambang pintu. Dan saat ini kita sudah masuk di tanggal 13 bulan Sya'ban. Malam Kamis masuk tanggal 14 bulan Sya'ban. Sementara malam Jumat kita sudah masuk di tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Bulan yang istimewa, malam yang istimewa, malam Jumat, dan itu pun malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau yang namanya udah malam nisfu Sya'ban, ya kesananya kalau kata orang-orang tua kita, aroma Ramadan sudah mulai tercium. Ya, satu hari datanglah bulan Ramadan. Ramadan itu di beberapa kitab, dari literatur kitab yang saya baca, saya bisa simpulkan di sana dibilang Ramadan sayyidus syuhur. Jadi Ramadan itu termasuk pemimpin daripada bulan. Jadi memang Allah menciptakan makhluknya itu diistimewakan. Ada satu yang lebih diistimewakan dari yang lain. Contohnya Allah ciptakan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Nah, dari 12 bulan itu ternyata yang jadi pimpinannya itu adalah Ramadan. Sehingga disebut Ramadan sayyidus syuhur. Jadi Ramadan itu termasuk pemimpin daripada bulan. Sebagaimana dikatakan juga sayyidul ayyam yaumul jumu'ah. Pemimpinnya daripada hari itu adalah hari Jumat. Allah ciptakan dalam 1 minggu itu ada yaumul ahad, yaumul isnain, dan seterusnya sampai yaumus sabat, hari Sabtu. Nah, itu ternyata Allah pilih yaumul jumu'ah merupakan sayyidul ayyam, pemimpinnya hari. Nabi juga sama. Allah pilih dari manusia yang begitu banyak, yang dipilih menjadi nabi itu termasuk sosok manusia pilihan. Nah, dari nabi dan rasul ternyata cukup banyak. Ada 24.000 nabi dan rasul. Dari 24 nabi dan rasul dipilih lagi menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul
dipilih lagi menjadi 25 nabi dan rasul yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Itu ada nama-namanya di dalam Al-Quran. Dan wajib kita tahu, bahkan kita harus paham tentang nama-nama Nabi. Ternyata dari 25 Nabi dan Rasul dipilih lagi sama Allah. Ada 5 yang disebut dengan ulul azmi. Nabi yang memiliki kesabaran. Ada Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh dibilang Nabi yang ulul azmi? Dia berdakwah 950 tahun. Berdakwah hampir 1000 tahun. Tapi penganutnya, umatnya sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Kesabarannya sampai begitu. Sampai anaknya sendiri enggak mau ikut. Yang kita kenal ya namanya siapa? Kan'an. Ya, jadi Kan'an ini ya adalah salah satu anak daripada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Begitu sabarnya Nabi Allah Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Namun dari 5 itu Allah mau pilih lagi. Ternyata Nabi Muhammad dipilih sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, begitu juga umat-umat dari nabi-nabi itu juga ada yang dipilih yang terbaik. Ada umat Nabi Adam, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata umat Nabi Muhammad itu dipilih sebagai umat yang terbaik. Yang dikatakan khairu ummah, umat yang terbaik. Siapa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah di dalam hidup dan kehidupan ini Allah menciptakan makhluk-makhluknya, ada yang memang diistimewakan. Nah, sekarang kita sebagai umat yang istimewa dikasih kesempatan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Makanya ayo kita benar-benar ya manfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan diumpamakan seperti tamu. Ya, tamu itu biasanya dihormati, dimuliakan. Rata-rata yang namanya tamu itu dihormati, dimuliakan. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifah." Siapa-siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, mengaku dirinya beriman kepada hari akhir, fal yukrim daifah, muliakan tamu. Itu tamu harus dimuliakan. Apalagi tamunya calon besan. Iya Pak. Kalau tamu calon besan ngabarin mau datang, itu minimal kalau orang Betawi pisang raja mesti ada. Betul ya? Iya, pisang raja mesti ada itu. Nah, orang Betawi kalau nggak ada pisang raja bukan orang Betawi. Ya, itu begitu. Itu baru calon besan. Apalagi udah jadi. Ya bukan lagi pisang raja, pisang Ambon. Ya, nah begitu. Masya Allah. Kenapa? Karena memang kita disuruh memuliakan tetamu. Nah, Ramadan itu adalah tamu yang agung, tamu yang mulia, sehingga kedatangannya ditunggu-tunggu, ya dinanti-nanti oleh semua umat Islam yang ada di dunia, termasuk kita jamaah Masjid Jami Al-Hidayah. Ini saya yakin nih, semuanya pada nunggu-nunggu gak Ramadan? Pasti nunggu. Ya, cuma nanti kalau udah datang tamunya jangan ditinggal begitu aja. Kadang-kadang kita ya tamu belum pulang kita udah cuek. Ya, tamu kalau datang ke rumah kita suguhi, hormati sampai tamu pulang. Tuh kalau tamu udah pulang kita anter sampai depan pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia udah pulang baru dah. Kalau kita mau pergi sudah tamu udah pulang. Tapi kalau tamu masih ada, jangan ditinggal pergi dulu. Kira-kira tamu kalau tuan rumahnya tinggal pergi kesinggung gak kira-kira? Singgung. Oh, gue datang
Gue belum pulang masih di rumah, lu udah tinggal, kebangetan lo. Besok gue kagak datang lagi dah. Begitu. Nah Ramadan begitu. Kita udah tunggu-tunggu datang Ramadan. Kita muliakan sih. Ramadan masih ada, kita udah cuek, udah kita tinggalkan. Tanggal 21, 23 tuh masih ada Ramadan. Ini kadang-kadang 21, 23, 27, 29 udah pada kagak ada. Ya jamaah al-hidayah pada kemana ini? Nah, jadi nggak boleh begitu. Kalau tanggal malam-malam awal, ya itu insya Allah dah di masjid, di musola itu udah rame banget dah. Ya bahkan ada yang bingung nih pergi mana, karpet beli lagi apa enggak gitu. Kata pengurus masjid nggak usah beli, ini yang ada cukup udah. Ini kurang palingan 3 malam doang tuh begitu. 3 malam doang. Entah kalau kita beli karpet, ya sayang tuh naruhnya di mana entar. Itu. Jadi 3 malam. Nah, mudah-mudahan nih kita di jamaah hormati yang namanya tamu kita Ramadan sampai Ramadan itu meninggalkan kita. Seperti itu Bapak Saudara. Nah, kemudian ya di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, ya kata Rasulullah, "Lau ya'lamul ibadu ma fi syahri Ramadan, latamannal ibadu ayyakuna syahru Ramadan sanatan." Ini ya hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Kabir, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya Imam Ibnu Huzaimah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya yang datangnya riwayat ini dari Abi Mas'ud Al-Ghifari. Dan ini semuanya terdapat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Jadi Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul ibadu," kalau seandainya hamba Allah tahu ma fi syahri Ramadan, bagaimana keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, latamannal ibadu ayyakuna syahrul Ramadan sanatan, maka hamba-hamba Allah tersebut berharap supaya bulan yang ada kalau bisa jadiin Ramadan semuanya setahun. Tuh. Jadi nggak ada bulan Muharram, nggak ada. Bulan Ramadan. Terus habis Ramadan, habis Ramadan, habis Ramadan, begitu. Ya, ini hadis sahih ini. Ya, kalau seandainya manusia hamba Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, maka mereka berharap kalau bisa 1 tahun itu udah semuanya Ramadan aja. Tapi kan ini taman nih. Kalau saudara-saudara yang biasa belajar ilmu nahu itu nanti ada tamani, ada taroji kan ya. Nah kalau tamani itu berarti berharap sesuatu yang nggak mungkin, ya mustahil. Jadi nggak mungkin masa dalam 1 tahun habis Ramadan, nggak mungkin. Ya dalam 1 tahun itu ada bulan Muharram, ada bulan Sofar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani, ada Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Begitu dalam 1 tahun. Tapi ya itu sampai begitu. Ini kalimat ini menandakan betapa mulianya, istimewanya bulan suci Ramadan. Sampai seperti itu. Tapi nggak mungkin terjadi. Sama juga orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketemu dengan dulunya dibilang begini, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Begitu Bapak Saudara. Orang-orang kafir nanti di hari kiamat nyesel dia. Dibilang, ya laitani kuntu turaba. Aduh coba saya jadi tanah saja. Tuh, enakan jadi tanah kata orang kafir. Kenapa? Tanah cuma diinjak-injak doang, kagak dimintai pertanggungjawabannya. Tapi jadi orang kafir nanti dia akan menyesal, karena dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ya tamanni, nggak mungkin. Ya, dia udah jadi manusia, nggak mungkin
dia menjadi tanah. Nah inilah yang dimaksud. Jadi ini kesempatan Ramadan. Kenapa Ramadan begitu mulia? Karena di dalam salah satu hadis Rasul bilang begini, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal manusia itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asri amsalihha. Satu amal kebaikan itu akan dibalas sampai 10 ila sam'i mi'ati dipin, sampai 700 lipat ganda. Satu amal kebaikan yang kita kerjakan nih, ya itu balasannya 10 sampai 700 lipat ganda. Lalu qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu milik saya dan saya yang berhak akan membalasnya. Jadi untuk puasa enggak masuk kaidah satu amal kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700. Artinya apa? Kalau puasa itu istimewa, enggak masuk kaidah 10 sampai 700. Artinya lebih dari itu. Jadi kebaikan yang Allah berikan terkait dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka mungkin dikasihnya ribuan, ya jutaan, bahkan triliunan. Tuh, bukan lagi satu dibalas 10, bukan lagi satu dibalas dengan 700. Sebenarnya kan udah banyak banget kita melakukan nih Pak amal kebaikan, dibalas ya 10. Itu udah banyak banget. Bahkan kita melakukan satu amal kebaikan dibalas 700 lipat ganda, udah banyak banget. Tapi untuk puasa tidak masuk kategori itu. Artinya puasa lebih ya sempurna lagi, lebih hebat lagi. Karena ini amalan yang hanya dinisbahkan kepada Allah. Fa innahu li, puasa itu adalah ya milik saya dan saya yang berhak membalasnya. Jadi enggak diumumkan berapa besar ganjaran pahala yang Allah berikan. Nah, seperti itu. Nah, makanya ayo kita benar-benar manfaatkan. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau kita udah masuk Ramadan, nggak ada lagi yang namanya amalan sunnah. Sebab amalan sunnah yang kita kerjakan itu nilainya jadi apa? Fardu. Qobliyah yang kita kerjakan bukan jadi sunnah qobliyah, jadi fardu. Ba'diyah yang kita kerjakan menjadi fardu. Sholat witir, sholat tarawih, tahajud yang lainnya, duha, itu semuanya nilainya udah fardu. Nah, perbandingan antara amal sunnah dengan amal fardu beda banget Bapak Saudara, antara langit dan bumi. Nah, di bulan Ramadan itu Pak semuanya udah fardu. Makanya kesempatan buat kita, ayo kerjain yang sunnah-sunnah. Ya, apalagi yang fardu. Kalau yang fardu itu udah dibalas dengan 70 kali fardu. Kita sholat isya 70 kali kita sholat. Encap nggak kira-kira? Encap, sholat isya lagi 70 kali kita sholat isya. Masya Allah, pasti kita nggak mampu. Tapi di bulan Ramadan satu amal fardu dibalas dengan 70. Ini kan artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad sangat dimanjakan. Ya, sangat dimanjakan. Umat-umat yang terdahulu emang umurnya panjang, benar. Umat Nabi Muhammad umurnya lebih singkat. Itu berarti Allah cinta sama kita. Kenapa umat Nabi Muhammad dikasih umur yang gak terlalu panjang? Kan yang namanya dunia itu darul amal, tempat kita kerja. Kerja capek nggak? Pak, kerja capek nggak? Capek, ya. Letih, capek, itu darul amal. Tapi kalau akhirat, darul jaza. Darul jaza itu artinya udah dibalas, tempat pembalasan. Nah, makanya disitulah maka umat Nabi Muhammad dikasih umur nggak panjang-panjang. Bainas sittin was sab'in, antara 60, 70. Bonus-bonusnya 80, 90. Di kampung kita rata-rata nggak ada yang 100 tahun, 200 tahun. Ada kira-kira? Nggak ada.
Kalau umat-umat yang terdahulu banyak. Kalau ada pengumuman Pak, ada yang meninggal, ya telah meninggal dunia si A dalam usia 200 tahun. Ya 200 tahun udah meninggal aja. Begitu. 200 tahun udah meninggal aja. Emang apa? Rata-rata ada yang 500 tahun, ada yang 600 tahun, 700 tahun. Umat-umat yang terdahulu. Nah kalau kita enggak. Kalau kita baina sitin wa sab'in. Ya, kalau udah usia 90 itu udah tua. Ya, jarang lah di kampung kita yang usia di atas 100 tahun. Kayaknya nggak ada kali. Ini di sini aja yang tua-tua kita bisa lihat nih. Ya, makanya kita doakan nih orang-orang tua kita biar panjang umur, sehat badan. Ya, kenapa? Kita kalau masih ada orang tua Pak, ngaji kumpul itu masih enak, masih anget. Walaupun AC ada, anget juga masih. Iya, ada orang tua. Coba kalau udah nggak ada orang tua. Nih yang di depan saya rata-rata 17 tahun tuh. Ya, 17 tahun. Ya, nggak enak kalau muda semua. Tapi kalau ada yang tua, enak rasanya. Saya demen gitu. Kalau aku kumpul di majelis, orang tuanya ada, anak mudanya ada, seneng. Ya, itu begitu. Makanya ya kita doakan dah supaya ini orang-orang tua kita ya selalu istiqomah terus, sehat, panjang umur. Jadi kalau tiap malam Rebo kalau ada orang tua kita lihat samping kanan, samping kiri, anget rasanya, enak. Nah seperti itu. Ya, jadi begitulah dimanjakannya umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi artinya kita merasa enak, nyaman karena Allah sengaja memberikan ya usia umat Nabi Muhammad enggak terlalu lama. Karena memang dunia itu tempat bekerja. Namun ya karena umat Nabi Muhammad istimewa itu walaupun kerjanya sebentar, kerjanya ringan, gajinya gede. Enak gak kira-kira? Sekarang saya tanya Pak, Bapak pengen kerjanya yang santai, ringan, gajinya gede, apa kerjanya berat, ya terus susah, gajinya kecil? Jawab. Yang pertama, yang kedua? Yang pertama, yang kedua? Yo kan jawabannya yang pertama. Pengennya kerjanya santai, gajinya gede. Tuh manajer begitu ya. Ya, tapi kalau yang bawahan capek banget, tukang panggul. Ya Allah dari pagi manggul, capek bener. Bulanannya ya segitu. Tapi coba yang berdasi, yang ini tinggal, nah gajinya, masya Allah gede bener. Tuh kita umat Nabi Muhammad, ya kerjanya ringan, tapi gajinya gede. Ada Ramadan, itu pada saat Ramadan kerjaan kita ringan, gajinya itu besar sekali. Ini tolong digarisbawahi apa yang saya sampaikan. Ya, jadi Allah memanjakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dah kita ya kalau di bulan Ramadan itu yang tadi saya sampaikan, ya di samping amal sunnah udah dibalas dengan amal fardu dibalas dengan 70, bahkan ada yang namanya Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar Pak. Kalau kita ibadah nilainya khairun min alfi syahrin. Nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini kan gajinya mahal banget. Umat-umat yang lain gak ada tuh yang namanya Lailatul Qadar. Hanya kita umat Nabi Muhammad. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah buah karya daripada Al-Habib Abdul Al-Haddad dijelaskan itu Bapak Saudara. Kalau kita ibadah 1000 tahun itu sama dengan 83 tahun. Ya Allah, ini kesempatan kita besok. Ya, makanya jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Waktu saya lagi ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami Allah yarham, beliau bilang begini, kita sebenarnya ibadah untuk semalam suntuk itu sebagai umat Nabi Muhammad gampang, enggak mesti begadang semalaman, enggak mesti. Enggak mesti begadang semalaman. Waktunya tidur-tidur. Ya, waktunya istirahat, waktunya makan-makan. Nah, bagaimana umat Nabi Muhammad dimanjakan?
Bapak, saudara, kalau sudah sholat isya berjamaah, kemudian nanti sholat subuh berjamaah, itu nilainya udah sama ibadah semalam suntuk. Enak gak kira-kira? Itulah namanya umat Nabi Muhammad dimanjakan. Ya, makanya dari sekarang nih, ayo isya tolong berjamaah, nanti subuh tolong berjamaah lagi. Itu yang paling berat sholat isya jamaah Pak, sama sholat subuh. Kalau sholat maghrib mungkin lebih banyak kali. Ya, kalau sholat maghrib mungkin jamaah lebih banyak. Tapi nanti isya itu lebih berat. Makanya salah satu ciri orang munafik susah untuk sholat isya berjamaah. Sekali lagi saya ulang, salah satu ciri orang munafik merasa susah, merasa males kalau sholat isya berjamaah. Jadi kalau diantara kita nih sama sholat jamaah kita malas banget, aduh saya kalau isya malas banget dah. Hati-hati, iya hati-hati. Kenapa? Ciri orang munafik. Nauzubillah min zalik. Tuh, mudah-mudahan kita cinta semuanya nih sama sholat isya berjamaah. Nah seperti itu. Jadi sholat isya berjamaah kalau bisa ya benar-benar kita ya tekuni istiqomah. Nah sama subuh dah, subuh jamaah. Tuh, sebelum subuh jangan sampai lupa istiqomahkan juga sholat sunnah subuh berjamaah. Ya, sholat sunnah subuh secara istiqomah. Ya, nanti baru sholat subuh berjamaahnya. Terus apa yang kita baca dalam sholat sunnah subuh? Baca rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nasroh. Kemudian di rakaat kedua setelah Al-Fatihah Alam Taro. Di beberapa literatur kitab saya baca siapa-siapa yang sholat membaca Alam rakaat pertama dan Alam rakaat yang kedua, lam tusibhu alam. Mudah-mudahan dia tidak akan tertimpa oleh alam. Alam itu artinya apa? Bahaya, penyakit dan lain-lain sebagainya. Tuh. Jadi kalau kita baca Alam Nasroh rakaat pertama, Alam Taroh di rakaat kedua, maka insya Allah kita akan dijaga, dipelihara dari berbagai macam penyakit, bala, bencana, musibah dan apa saja. Tuh jadikan ya rutinitas kita. Jangan sampai kita tinggalkan, lebih-lebih Ramadan. Kan biasa kalau Ramadan itu sebagai latihan. Ya, semestinya sih kita melatih diri kita. Ya, udah dari bulan Rajab, udah mulai kita latih. Ya, Sya'ban, udah mulai pembiasaan. Nah, Ramadan udah enak. Udah nggak kaget lagi. Kalau kata orang yang suka berolahraga, udah pemanasan supaya kagak kram. Tuh, coba kalau kita nggak ada pemanasan, langsung aja kram nggak kira-kira? Kram. 45 kali 2 90 menit main tanpa ada pemanasan. Awalnya doang gaya banget. Ya, awalnya gaya dah. Baru 30 menit udah kaki nih udah kagak bisa dah. Nendang udah kagak bisa, udah kram. Belum babak kedua. Nah, makanya perlu pemanasan. Di Rajab itu pemanasan, Sya'ban sudah pembiasaan, Ramadan udah enak. Tuh begitu Bapak Saudara. Makanya orang-orang bijak ya mengumpamakan kalau bulan Rajab itu ada bulan kita diajarkan untuk menanam benih-benih kebaikan. Jadi benih-benih kebaikan sudah mulai kita tanam di bulan Rajab. Banyakin istighfar, banyakin baca selawat, banyakin baca Quran, banyakin sedekah, bahkan puasa Rajab. Nah itu baru masuk ke bulan Sya'ban, kita siram ya benih-benih kebaikan yang kita sudah mulai tanam, ya kita siram. Dengan apa? Perbanyak silaturahim. Tuh menyiramnya Pak dengan silaturahim. Nah, insya Allah akan tumbuh subur sehingga Ramadan tinggal panennya. Iya, Ramadan tinggal panennya. Seperti itu Bapak Saudara. Ya. Kemudian yang terakhir, saya bawakan hadis yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Rasulullah bersabda,
idza jaa Ramadan putihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Nah, ini hadis ya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datangnya dari Abi Hurairah. Nah, ini saya nukil dari kitab At-Targhib wa Tarhib. Jadi Rasulullah bersabda, ini hadis sahih. Ya, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan datang, putihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka. Artinya apa? Kesempatan orang melakukan kebaikan sangat terbuka. Terbuka besar, terbuka luas untuk manusia yang akan melakukan amal-amal kebaikan. Itu tandanya pintu-pintu surga dibuka. Pintu surga itu ada 8, Pak. Ada pintu surga pertama, pintu surga kedua, pintu surga ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Di antara pintu surga ada namanya Babur Rayyan. Ya, ada pintu surga namanya apa, Pak? Babur Rayyan. Itu Babur Rayyan istimewa. Ya, nanti dia akan memanggil-manggil, ainas shaimun, hamba-hamba Allah, mana yang suka berpuasa Ramadan? Yang berpuasa Ramadan yang berkualitas, imanan wahtisaban, semata-mata iman dan mengharap ridha Allah. Puasanya bukan kelas recehan, tapi puasa kelasnya kelas apa? Ya, minimal jangan awam, tapi khawas. Kata Imam Al-Ghazali begitu. Nah, kata Babur Rayyan tuh pintu surga yang Rayyan namanya manggil, ayo sini masuk ke dalam surga. Ayo masuk ke dalam surga. Kalau udah pada masuk semuanya ditutup, dikunci tuh. Ya, itu artinya pintu Rayyan khusus buat orang-orang yang berpuasa. Tuh, makanya enak banget, Pak. Ya, makanya kita berpuasa. Puasa benar terus. Ya, terus jangan sampai belum Ramadan selesai kita udah nggak puasa. Yang kayak di pasar tuh. Pasar kan ya biasanya begitu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, alhamdulillah semuanya tutup. Ya, tukang bakso nggak ada. Ya, bubur ayam kagak ada. Ya, apalagi dah pokoknya nggak ada, soto mie juga nggak ada. Ya, tapi udah tanggal 11, 12, apalagi tanggal 21 udah pada takbiran. Ya, udah pada makan, pada apa. Nah, padahal yang tadi saya bilang Ramadan belum kembali, tapi kita udah ya meninggalkan Ramadan. Jangan seperti itu. Karena pintu-pintu surga terbuka, kesempatan kita untuk melakukan kebaikan sangat terbuka sekali. Nah, yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka digembok. Pintu-pintu neraka dikunci. Tuh, pintu neraka juga ada. Kalau pintu neraka dalam satu riwayat ada 7. Ya, kalau pintu surga ada berapa? 8. Nah, pintu neraka itu ada 7. 7-7-nya digembok, Bapak Saudara, di bulan Ramadan. 7-7-nya dikunci pada bulan Ramadan. Artinya apa? Kesempatan orang berbuat dosa, kesempatan orang berbuat maksiat itu diperkecil. Sangat kecil sekali. Makanya kadang-kadang kita lihat orang yang tadi jauh dengan Allah, nggak pernah dekat dengan Allah, nggak kenal dengan masjid, nggak kenal dengan musola, dengan sebab Ramadan mereka datang ke masjid. Mereka yang suka berbuat ya dosa dia bertaubat. Ya, mereka yang kagak pernah melaksanakan sholat jamaah sekarang didatang untuk sholat jamaah. Itu keberuntungan Ramadan. Jadi mempersempit orang berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena pintu neraka yang ada 7 itu emang benar-benar digembok. Tuh, makanya kita kalau habis sholat kan biasa baca. Ya, habis sholat Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah saya dari neraka. Kira-kira Bapak kalau habis sholat bacanya berapa kali itu Allahumma ajirni minan nar? 7 kali. Kenapa 7? Karena pintu neraka ada 7. Nah, jadi begitu maksudnya, ada makna filosofi yang kita baca. Kenapa 7 kali? Kita akan diselamatkan dari
pintu neraka yang pertama sampai pintu neraka yang ketujuh. Makanya kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah, seperti itu. Kemudian diperkuat lagi sama Nabi, wasupidatis syayatin. Setan-setan dirantai, setan-setan diikat, setan-setan diborgol. Wah, susah dah, udah diborgol, diikat. Tuh setan udah gak bisa kemana-mana udah. Yang biasa godain manusia udah susah. Artinya apa? Kesempatan di bulan Ramadan orang melakukan perbuatan dosa maksiat yang disebabkan godaan setan itu pun udah diperkecil. Tuh seperti itu. Kenapa? Karena setan udah diikat, setan udah diborgol. Ya, udah diborgol. Ya, kalau namanya udah diborgol dah nggak bisa lagi menggoda manusia. Tuh seperti itu. Tapi ada yang nanya, Ustaz, ternyata kok di bulan Ramadan masih ada orang berbuat dosa maksiat? Nah, ini mungkin ya disebabkan oleh dua. Mereka berbuat dosa dan maksiat di bulan Ramadan disebabkan oleh dua macam. Satu, ya dia digoda bukan lagi dengan setan yang diikat di borgol, tapi setan yang modelnya pala hitam. Setan pala hitam. Kenal setan pala hitam? Ya manusia. Iya, kan dalam Al-Quran ada Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang menggoda, yang membisikkan ke dalam dada manusia, hati manusia, minal jinnati wan nas. Ternyata yang godain itu bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia. Nah, ini yang manusia yang saya sebut pala hitam, setan pala hitam. Susah ngelawannya. Kalau setan beneran, kita baca bismillah, panas, lari. Ini setan pala hitam, kita baca jangankan bismillah, kita baca Al-Fatihah, dibaca surah Yasin. Iya. Kita baca Fatihah, ini setan pala hitam baca surah Yasin. Nah, gimana ngelawannya coba? Orang pinteran dia. Tuh, begitu. Ini berat yang namanya setan pala hitam. Nah, makanya hati-hati. Di bulan Ramadan banyak setan pala hitam. Siapa mereka? Mereka mengaku muslim tapi di siang hari ngerokok. Mereka mengaku muslim, di siang hari makan di warteg. Udah gitu angkat kaki lagi. Nah, seperti itu. Jangan, nggak boleh. Ya, saya sampaikan ada satu cerita. Ada orang Yahudi. Ya, ada orang Yahudi Bapak Saudara. Ketika masuk Ramadan, anak-anaknya dipanggil. Anak-anaknya dipanggil. Nah, ini besok sudah datang Ramadan. Nah, Ramadan itu bulan ya yang sangat mulia, istimewa buat umat Islam. Karena umat Islam di siang harinya diperintahkan untuk berpuasa. Tolong nak, kamu walaupun bukan muslim, walaupun kamu orang Yahudi, ya non muslim, tetaplah kamu harus menghormati mereka. Jangan makan siang sembarangan. Kalau kamu mau makan karena memang kamu bukan orang Islam, silakan makan tapi di rumah. Makanlah di rumah. Makanlah di rumah, jangan di luar sehingga dilihat oleh orang. Itu seorang Yahudi berpesan kepada anak-anaknya. Coba bayangkan, begitu. Sekarang beda. Sekarang ada slogan, yang berpuasa hormati yang kagak puasa. Begitu. Ya. Yang berpuasa tolong dong hormatin yang kagak puasa. Ini kebalik. Yang kagak puasa hormatin yang puasa. Bukan yang puasa pengen dihormatin. Itu udah aturannya begitu. Masa yang puasa ngormatin yang kagak puasa sih? Ya, tuh orang Yahudi sampai begitu. Akhirnya kenapa Bapak Saudara tuh? Akhirnya ini orang Yahudi pada saat mau meninggal dunia dapat taufik dan hidayah. Ya, akhirnya dia masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Gara-gara memuliakan Ramadan. Dengan cara itu anaknya dipanggil. Nah, kamu selama Ramadan jangan makan di sembarang tempat. Hormatin orang yang berpuasa. Masya Allah, seperti itu. Nah, yang terakhir, kenapa di bulan Ramadan banyak juga orang berbuat dosa dan maksiat, sementara setan diikat, ya kemudian pintu neraka udah digembok?
pintu sorga udah dibuka, ya ternyata itu ada lagi ya musuh manusia. Apa? Hawa nafsu. Karena manusia dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ya, jadi manusia itu dipengaruhi oleh hawa nafsu. Di dalam surah Yusuf dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan memotivasi manusia, mendorong manusia untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Ternyata kenapa banyak manusia di bulan Ramadan berbuat dosa dan maksiat? Karena dipengaruhi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu adanya di mana? Di dalam diri kita masing-masing. Dan kita harus pandai-pandai mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau ada orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, walaupun Ramadan setan diikat, pintu neraka digembok, tetap saja dia berbuat dosa dan berbuat maksiat. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Itu begitu. Makanya ayo kita kendalikan hawa nafsu. Lebih-lebih di akhir-akhir yang rasanya udah males. Tuh biasanya hawa nafsu bilang begini, kamu rajin banget sih tiap malam ya sholat jamaah mul, udah sekali-kali libur apa libur. Nah itu tuh hawa nafsu tuh begitu. Apalagi hujan rintik-rintik, udah hujan-hujan begini, rajin banget, masih mau aja ke Masjid Al Hidayah, udah libur dulu apa? Tuh itu namanya apa tuh? Hawa nafsu. Apalagi subuh, ya udah berat. Udah tanggal 27, tanggal 23, 29, berat. Padahal di tanggal-tanggal itulah yang harus benar-benar kita lebih rajin lagi. Kita baca Al-Quran di hari pertama, di malam pertama masih enak. Mungkin 2 juz, 3 juz masih mampu kita. Ya pokoknya kalau hari pertama, hari kedua baca Quran masih semangat. 3 juz oke. Ya. Tapi kalau udah di tanggal 21, 23 ke sana baca Quran, jangankan 1 juz, baru 1 ain juga udah malas banget. Tuh, ada yang udah mulai kagak mau baca Quran. Aduh, udah dah capek dah, pegel. Nah, itu udah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nah, makanya ini pesan saya, ayo Bapak Saudara, ya ini hawa nafsu, ya tolong benar-benar bisa kita kendalikan sehingga mudah-mudahan kita termasuk lulus ya dalam ya melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah maunah sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Nah yang terakhir ya saya mohon dibukakan pintu maaf manakala setiap malam Rabu ya saya yang banyak bicara, mungkin ada tutur kata yang salah, ada sikap perilaku yang kurang berkenan, khususnya untuk orang-orang tua saya di sini, ya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Begitu buat jamaah semuanya, ya yang udah istiqomah tiap malam Rabu bisa membuatkan waktunya. Ya mungkin di sana sini saya banyak kesalahan dengan Bapak Saudara, untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira Bapak mau memaafkan saya? Zohir batin. Sekali lagi saya tanya, ya saya banyak dosa, banyak kesalahan, khususnya setiap malam Rabu yang ada di sini. Ya, apakah Bapak Saudara bersedia untuk memaafkan saya? Alhamdulillah. Berarti saya keluar dari Masjid Al Hidayah, saya udah nggak punya dosa nih sama jamaah sini. Ya, amin ya, udah pada bersih. Nah begitu juga kita semuanya. Sebab nanti malam Jumat kalau kita masih punya dosa, apalagi memutuskan tali persaudaraan, kagak dapat ampunan dari Allah. Ya, tuh malam nisfu Sa'ban
Allah akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, kecuali ada beberapa kelompok manusia yang dikecualikan gak dapat ampunan dari Allah. Nah, makanya kita harus bersihkan hati kita, saling memaafkan. Udah nggak ada lagi ya dengki, hasud, marah, nggak ada. Ya, habisnya Ustadz dia begitu banget, nggak pakai begitu. Ya, udah kita lepaskan semuanya. Ya, kita bebaskan. Ya, saya sudah memaafkan kamu, kita udah dimaafkan. Akhirnya kita udah bersih. Hablum minan nas kita udah bersih. Tinggal hablum minallah. Kalau hablum minallah lebih gampang. Ya, karena kita istighfar, mohon ampun, taubat, ya insya Allah tawwabur rahim. Tapi kalau sesama manusia, nih kita harus saling meminta maaf. Ya mudah-mudahan ya ini semuanya kita sudah saling memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini kali Bapak Saudara apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa